PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah itu betul-betul menurun, dan ini sangat berbahaya tuh. Jadi kita hanya ingin ambil poin itu untuk memperlihatkan bahwa bahkan di dalam hal yang paling fundamental, yaitu kesehatan, rakyat tidak percaya pada permintaan presiden, atau rakyat sebetulnya tidak percaya pada polisi negara itu, kalau mau bikin lebih mudah dimengerti itu. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas, tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Apa yang dikatakan Effendi Simbolon ini sudah menjadi concern saya dari awal, sejak Maret. Ya, sejak Maret ketika Jakarta mau menerapkan yang namanya PSBB. Saya waktu itu sudah mempermasalahkan di video-video terdahulu ya. Kenapa PSBB yang dipilih? Karena pemerintah menghindari tanggung jawab untuk mengeluarkan dana, karena di dalam undang-undang karantina itu ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan makan kepada mereka yang ada di rumah plus hewan ternak mereka. Nah, sebenarnya itu kan yang menjadi keberatan pemerintah. Harusnya dari awal pemerintah ya lakukan revisi terhadap undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Politisi PDIP sebut Jokowi tak patuh konstitusi terkait COVID-19. Shirley Anavita mengatakan, mulai saling menyalahkan nih. Ya, influencer Shirley Anavita menyoroti kabar politikus PDIP Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Dalam kabar tersebut, Effendi Simbolon menyampaikan pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai dengan undang-undang karantina, di mana seharusnya Indonesia masuk ke fase lockdown. Lanjutnya, Indonesia malah menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Dia menduga di keengganan menerapkan lockdown karena terkait ketersediaan dana dan juga masalah ekonomi. Ya, pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya. PSBB itu juga 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020. Presiden nggak patuh konstitusi sih, kata Effendi Simbolon pada Sabtu 31 Juli kemarin. Effendi Simbolon menyebutkan kalau Jokowi patuh sejak awal lockdown, maka konsekuensinya dia belanjakan itu. Sebulan 1 juta saja kali 70 masih 70 T. Kalau 10 bulan saja masih 700 T. Masih di bawah membanjirnya uang-uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif daripada vaksin, ujar Effendi. Effendi Simbolon pun menjelaskan bahwa banyak negara yang sukses menangani pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Effendi Simbolon menilai bahwa hasil PSBB hingga PPKM hanya 0 dan cenderung minus. Kesan saling menyalahkan itu pun mendapatkan sorotan dari Shirley Anavita. Shirley Anavita menyebutkan bahwa rakyat bingung dan tertekan. Shirley juga menyoroti utang Indonesia yang semakin menumpuk. Dan kabar terbaru, pemerintah akan mencari tambahan utang sebesar 515,1 triliun rupiah. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka itu dipatok lebih rendah dari rencana dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Senin 12 Juli lalu.
Jadi mulai saling menyalahkan nih, utang semakin menumpuk, rakyat bingung dan tertekan. Kata Shirley Anavita sebagaimana dikutip pikiran rakyatbekasi.com dari Instagram pribadinya. Shirley Anavita pun berharap pandemi COVID-19 yang menerjang dunia termasuk Indonesia segera berakhir. Ia juga menyampaikan harapannya agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dipertimbangkan secara matang. Dengan demikian maka kebijakan itu pun dapat direalisasikan tepat sasaran. Ya, sementara masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 akan berakhir pada hari ini. Lantas bagaimana ke depannya? Ada kabar yang menyebutkan bahwa PPKM level 4 akan kembali diperpanjang sampai 9 Agustus 2021. Meski demikian masih belum ada statement resmi dari Istana atau dari Presiden Jokowi sendiri. Melansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Syafrizal Z.A. mengatakan keputusan terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pengumuman itu akan disampaikan sebelum PPKM berakhir pada 2 Agustus 2021 atau hari ini. Dan menurutnya Kemendagri beserta seluruh tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sampai dengan kelurahan dan desa berada dalam satu tekad untuk menyukseskan kebijakan apapun yang diambil oleh Presiden Jokowi hari ini. Dia melanjutkan apapun keputusan Presiden nantinya, protokol kesehatan harus tetap dijalankan oleh masyarakat. Sementara Presiden Jokowi berjanji apabila kasus COVID-19 terkendali, maka kegiatan di sejumlah sektor akan dibuka secara bertahap. Apabila menilai kondisi pandemi COVID-19 dalam sepekan terakhir, penambahan kasus COVID-19 tidak terlalu jauh berbeda dengan pekan sebelumnya. Apabila menilai kondisi pandemi COVID-19 dalam sepekan terakhir, penambahan kasus COVID-19 tidak terlalu. Presiden Joko Widodo sendiri berjanji apabila kasus COVID terkendali, maka kegiatan di sejumlah sektor akan dibuka secara bertahap. Apabila menilik kondisi pandemi COVID-19 dalam sepekan terakhir, maka penambahan kasus COVID tidak terlalu jauh berbeda dengan pekan sebelumnya, yakni di bawah 50.000 kasus. Penambahan kasus COVID terendah dalam sepekan terakhir terjadi pada 26 Juli, sebelum kemudian meningkat lagi di atas 40 ribuan kasus. Namun angka kesembuhan pada pekan ini mengalami peningkatan dengan angka tertinggi di 47.128 pada 27 Juli lalu. Angka tersebut merupakan angka kesembuhan tertinggi sejak pandemi terjadi pada Maret 2020 lalu. Angka kesembuhan terus mengalami peningkatan. Pada pekan lalu angka kesembuhan bahkan 3 kali pecahkan rekor, yaitu 22 Juli dengan angka 36.370 kasus, lalu 23 Juli dengan 38.988 kasus, dan 24 Juli dengan 39.767 kasus. Hanya saja angka kematian belum mengalami perbaikan di masa perpanjangan PPKM. Kematian akibat COVID juga terus mengalami peningkatan dengan rata-rata di atas 1.000 kasus per harinya. Bahkan pada pekan ini saja kasus kematian mencapai angka tertinggi sejak awal pandemi dengan 2.067 kasus pada 27 Juli lalu. Sementara juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan angka kematian pasien COVID dalam 2 minggu terakhir cukup mengkhawatirkan. Bahkan bulan Juli 2021 menjadi yang tertinggi sejak awal pandemi. Wiku mengatakan kematian karena COVID selama bulan Juli mencapai 30.168 kematian dengan rata-rata melebihi 1.000 kasus per harinya, dan tertinggi terjadi pada 27 Juli sebanyak 2.069 kasus per hari. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM membuahkan hasil dalam menekan laju penularan COVID-19. Selain itu telah berhasil menurunkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio atau BOR di sejumlah rumah sakit. Jokowi mengatakan turunnya BOR tersebut bukan hanya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta, melainkan juga hampir di seluruh daerah Pulau Jawa. Hanya saja kata Presiden, daerah di luar Pulau Jawa kini yang mengalami kenaikan. Jadi mari kita saja tunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo pada hari ini. Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung juga terus menyuarakan pentingnya Presiden Jokowi untuk berakhir sebelum 2024. Rocky pun optimis mengenai hal itu sebab ia menilai bahwa pembalikan arus melawan Jokowi sudah mulai terjadi. Pernyataannya itu diperoleh terkini.id dari video yang berjudul "Waspadai Oligarki akan makin mencengkram Indonesia pasca pandemi" yang tayang di akun Rocky Gerung Official pada Minggu kemarin. Adapun awalnya Hersu Beno Arif sebagai pewawancara dan Rocky Gerung membahas berbagai persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bawah pemerintahan Jokowi. Salah satu hal yang dibahas yakni soal meningkatnya kesenjangan ekonomi antara oligarki dan rakyat kelas bawah.
Dan setelah pembahasan itu, Rocky pun menyinggung bahwa demokrasi tak mampu lagi untuk menampung keresahan sosial. Maka menurutnya satu-satunya cara menyelesaikan keresahan ini adalah dengan mempercepat perubahan politik. Dan ketika Heru Subeno menyinggung soal siapa yang bisa menggantikan rezim saat ini, Rocky pun menjawab bahwa sebenarnya Indonesia punya banyak pemimpin yang siap. Namun menurutnya yang paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah keadaan buruk dan memunculkan harapan. Rocky Gerung mengibaratkan bahwa oligarki tidak akan mau tenggelam bersama kapal yang sudah bolong. Lebih lanjut, Rocky mengatakan bahwa pihak yang menginginkan perubahan sudah harus membayangkan suatu skenario untuk mempercepat perubahan tanpa pertumpahan darah. Dan menurutnya perubahan ini hanya membutuhkan koordinasi beberapa elit dari beberapa pihak. Rocky pun juga menyebutkan bahwa beberapa partai pendukung Jokowi juga mulai ada perubahan, termasuk Golkar dan juga PDIP. Ia pun menyinggung soal politisi PDIP Effendi Simbolon yang terang-terang mengkritik Jokowi soal lockdown. Adapun partai-partai kecil seperti PAN, PKB dan lain-lain masih menurut Rocky Gerung nanti pun juga akan mengikuti arus saja.